Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Kita bawa hidup kita bawa hati kita di hadapannya. Oh Ramaya Syakata, kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dengan segala yang kami terima di hari ini. Terima kasih untuk berkat jasmani. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih untuk kebebasan beribadah yang Kau masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami bawa hidup kami. Kami mau mesembah Engkau. Kami mau hampiri Engkau di dalam penyembahan kami. Mari datang kepada Tuhan dan sembahlah Tuhan. Hampiri Dia dengan penyembahan-Mu yang dari hatimu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami datang dan bersujud kepadamu. Kami menyembah Engkau. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami. Kami angkat pujian kepadamu, Allah semesta alam. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sangat baik. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Ramaya. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari masyurkan namanya. Mari ceritakan kebaikannya. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang luar biasa. Haleluya. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami. Kami sembah Engkau hari ini Tuhan. Kami sembah Engkau pagi ini Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami mengundang Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang hendak mencuri damai sejahtera kami, yang hendak ikut andil di tempat ini. Kami berkata dalam nama Yesus, bersehati kami mengikat setiap kuasa-kuasa kegelapan itu, dan kami tolak keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami siap menyambut Raja di atas segala raja dengan puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyambut Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya patut keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Oh, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan itu berkuasa. Dia tidak hanya besar, tapi Dia berkuasa untuk semuanya. Tuhan
kita itu berkuasa. Mari kita serukan namanya. Kita buat iblis itu gemetar. Karena nama Yesus nama di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi kemenangan, lepas kemenangan. Dan Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana. Sampai tanggal 15 April, dana yang telah masuk sebesar 41.333.400 dan plus 1 cincin emas yang belum kami jual. Dan pemasukan untuk minggu yang lalu tanggal 16 dari NN 100, dari NN 200 dan dari NN 850. Jadi total sampai hari ini 42.483.400. Next. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat atas segala donasi dan persembahannya untuk kegiatan bakti sosial di Panti Jalma Sehat Jekulo. Dan inilah video yang kita bisa lihat bakti sosial yang di sana. Next. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Judul puisinya kasmaran. Gurat-gurat senyum lukisan hati bahagia yang sendu dan polos. Lingkar harapan mutiara ilmu dari Ruli Awana pihak. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Itulah video, sekilas video mereka bersuka cita karena kunjungan dari JKI Elim. Dan kami mengucapkan happy birthday kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun bulan April. Yang namanya tertulis ataupun tidak tertulis di sini, kami mengucapkan happy birthday dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Next. Next. Elim Edu Fair itu akan dari sekolah SDWK dan PAUD Firdaus akan mengadakan Elim Edu Fair tanggal 4 sampai tanggal 6 Mei dengan gelar karya dan festival seni dan lomba. Itu akan dimulai tanggal 4 Mei 2023 sampai tanggal 6 Mei 2023. Jadi jemaat bisa mengunjunginya di Elim Edu Fair yang di sana banyak lomba-lomba. Bapak Ibu juga bisa melihat hasil karya anak-anak, apa yang mereka kerjakan. Di situ Bapak Ibu bisa
melihat. Dan kalau Bapak Ibu punya cucu atau keponakan atau yang lainnya, bisa didaftarkan di lomba-lomba yang ada dan tertera di situ. Demikianlah pengumuman pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Sekali lagi kita akan sembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bagikan rusa yang selalu rindu akan Tuhan. Demikianlah kita, biarlah hati kita merindukan Dia, selalu merindukan Dia, dan selalu merindukan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, seperti rusa yang rindu Engkau Tuhan, seperti rusa yang rindu air, demikianlah jiwa kami rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
Tuhan, hatiku ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
Allah kami yang luar biasa, yang kami percaya di dalam kehidupan ini. Sungguh kami bangga dan berbahagia memiliki Allah yang seperti Engkau, yang telah membuktikan kasih-Mu kepada kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami tidak bisa menyangkal, kami tidak bisa membantah akan kasih-Mu itu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu, perlindungan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ini. Semua apapun yang boleh kami lewati dalam persoalan masalah kehidupan ini, yang kami tahu hanya karena anugerah-Mu kami dapat lewati semua. Dunia memang bukan tempat kami, karena kami Engkau perkenan menjadi pemilik kerajaan surga. Kami di dunia ini adalah sebagai perantau. Oleh karena itu, dunia sering sekali mengintimidasi kami, mengarahkan kami, dan membawa kami untuk menjauh daripada-Mu. Tetapi kuasa yang daripada-Mu lewat Roh Kudus dan penyertaan-Mu itulah yang melepaskan kami, membawa kami untuk terus mau dekat kepada-Mu. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu pada kesempatan ini. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kerinduan kami menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin juga belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami, agar kami dapat menjalani hidup benar di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang diperkenan, dilayakkan untuk menyampaikannya, berserah sepenuhnya kepada-Mu. Biarlah ucapan-ucapan, perkataan yang hamba-Mu sampaikan ini seturut dengan kehendak-Mu. Tidak ada yang menyimpang ya Bapa, sehingga setiap yang mendengar diberkati dan diberkati, sehingga hidup kami ini semua untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Si iblis, si jahat tidak akan tinggal diam. Dia tidak menghendaki kami untuk terus dekat kepada-Mu. Oleh karena itu kami tolak, kami usir setiap kuasa-kuasa gelap, setiap tipu daya si iblis, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, berkaryalah Engkau, bekerjalah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salam semuanya. Semangat. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Ini kelihatannya agak berkurangnya jemaatnya, agak sepi. Mungkin banyak kegiatan ya karena hari liburan ini ya. Tetapi kita tetap berdoa kepada mereka. Kita tetap percaya penyertaan Tuhan bagi umatnya, anak-anaknya tetap ada. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul melepaskan diri dari kebimbangan atau keraguan-raguan. Sebab saya sendiri mengalami ini. Kalau boleh saya katakan, pagi ini firman ini sedang terjadi dalam hidup saya. Dan saya digerakkan untuk menyampaikan. Dan sebetulnya sudah ada jawaban-jawaban dari firman Tuhan. Tetapi secara realita belum, baru firman-Nya. Nah, itu yang harus dipercaya. Sebab kebimbangan atau keraguan-raguan itu merupakan masalah besar bagi setiap orang percaya.
Karena hidup di dalam kebimbangan bisa membuat orang bingung, gelisah, takut, bahkan bisa membuat hidup kita ini kacau balau. Dan yang paling fatal lagi, orang yang bingung, bimbang itu bisa membuat orang stres. Saya malah teringat waktu ke sana minggu yang lalu kami ke Yayasan Jalma, melihat orang-orang yang stres di sana. Aduh, kok sampai begini ya? Ada yang bercerita bahwa yang nyanyi tadi loh, yang dengan puisi-puisi itu, kalau kita lihat di apa tadi di layar, karena orang tuanya meninggal, itu mahasiswa, orang tuanya meninggal, stres, mungkin gak bisa melanjutkan kuliah lagi kan, itu sampai begitu. Belum lagi cerita yang lain, kita tidak tahu. Jadi keraguan, kebimbangan ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang sulit, seperti masalah stres. Saya percaya setiap kita juga pernah mengalami kebimbangan atau keraguan-raguan dalam hidup ini ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, untuk mengambil keputusan, ini begini gak, begitu gak, bimbang. Tidak ada percaya diri. Di Yakobus sudah ditulis, yaitu di Yakobus 1 ayat 6b, ayat 7 dan ayat 8. Ayat 6b ditulis begini. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ketujuh. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dengan jelas firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang bimbang atau orang yang mendua hati tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Wah, begitu ruginya kita ya. Tiap minggu ke gereja mungkin kita sudah melayani, bahkan tiap malam berdoa kepada Tuhan, berseru-seru, tetapi tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Karena apa? Karena bimbang. Karena ragu-ragu atas janji Tuhan, atas firman Tuhan, atas kuasa Tuhan. Dan biarlah pagi ini, firman ini menyingkapkan dan mengingatkan kita agar kita bisa lepas daripada segala kebimbangan dan keraguan-raguan di dalam hidup ini. Karena sebetulnya itulah menjadi penghalang atas semua berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu contoh ditulis di Alkitab tentang kebimbangan dan keraguan-raguan atas pesan Allah, atas firman Allah yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, kita semua tahu adalah Adam dan Hawa. Kisah ini sebetulnya sudah sering kita dengar. Dengan jelas sekali ditulis di Kejadian 1 ayat 16 dan 17. Kejadian 1 ayat 16 dan 17 demikian.
ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini jelas sekali. Allah sudah berfirman, berpesan kepada Adam. Tetapi kita tahu endingnya bagaimana, akhirnya gimana. Sebetulnya sejak awal sejarah umat manusia, manusia itu terikat dengan Allah melalui iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Itu sebetulnya suatu hubungan dengan Allah. Adam diingatkan bahwa dia akan mati jika memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang ditulis tadi di ayat 17. Ancaman kematian ini harus diterima dengan iman. Karena apa? Karena Adam belum pernah melihat kematian manusia pada waktu itu. Karena Adam adalah manusia pertama. Jadi kalau dibilang, kau pasti mati kalau makan buah ini. Gimana? Orang mati itu bagaimana ya? Mungkin karena kita sudah sering melihat orang mati ya biasa saja. Tapi kalau Adam, orang mati itu gimana ya? Belum pernah saya lihat orang mati. Jadi dia terima itu sebagai iman yang belum terbukti. Tapi harus percaya, itulah iman. Perintah Allah diberi kepada Adam sebagai suatu pilihan yang tegas untuk percaya dan taat atau tidak percaya dan tidak taat. Jadi pilihan tegas dari Allah kepada Adam. Selama Adam mempercayai firman Allah dan taat, dia akan terus memiliki hidup yang kekal bersama Allah. Tetapi jika Adam tidak percaya dan tidak taat kepada perintah Allah, dia akan mengalami pemisahan dengan Allah. Dia berdosa dan dia mengalami bencana moral dan kematian rohani. Itulah yang dialami oleh Adam. Dan hal itu juga berdampak bagi keturunannya, yaitu seluruh umat manusia. Adam dan Hawa kalau percaya kepada Allah, kepada firman-Nya, dia teguh memegang janji Allah. Iblis mau ngomong apapun kepada dia, dia tidak akan terpengaruh. Mau dirayu dengan cara apapun, tidak akan terpengaruh. Karena dia teguh di dalam Allah. Bahkan dia bisa berkata, enyah engkau, kau pembohong, iblis. Tetapi Adam dan Hawa pada kesempatan itu melayani iblis atau si ular tua. Mereka ngomong-ngomong waktu berbicara, dilayani, ngomong-ngomong, ngobrol. Dan hal itu merupakan kesempatan bagi si iblis untuk mempengaruhi iman mereka. Ini kelihatannya sepele. Hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita jagongan dengan teman-teman, ketika membicarakan hal-hal yang tidak rohani,
membicarakan hal-hal yang duniawi, membicarakan hal-hal yang najis, membicarakan hal-hal yang jahat. Semua itu juga dapat mempengaruhi pikiran kita, hidup kita. Ini satu gambaran bagi kita. Dan kita semua tahu akibat ketidaktaatan mereka atas pesan Allah, mereka diusir dari Taman Eden dan putus hubungan dengan Allah. Dan itu berdampak bagi kita sampai sekarang. Dan kalau kita tidak ditebus dengan pengorbanan Kristus, kita tidak menjadi miliknya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditulis di Yohanes 3 ayat 16. Itulah kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Ketika dicobai di padang gurun, ditulis di Matius 4 ayat 1 sampai 10. Coba Mas ditayangkan Matius 4 ayat 1 sampai 10. Pencobaan, judulnya itu pencobaan di padang gurun. Ayat ke-1. Ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Terakhir, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Itulah pengalaman daripada Tuhan Yesus ketika dicobai. Dan ini bisa merupakan satu pelajaran besar bagi kita. Kenapa sampai Tuhan Yesus harus mengalami begitu? Karena itu suatu contoh bagi kita, pengikutnya. Ketika kita menghadapi pencobaan di dalam kehidupan ini. Kita perhatikan dalam setiap pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia menjawabnya dengan firman Allah, dengan janji Allah. Itu senjatanya.
Dari hal ini, peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Di sini saya catat ada empat hal. Ketika kita menghadapi pencobaan atau masalah dalam kehidupan ini, kita harus memahami pertama, iblis merupakan musuh terbesar kita sebagai orang percaya. Kita harus menyadari bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. Jadi kita harus menyadari si iblis adalah musuh kita. Ditulis di Efesus 6 ayat 12. Coba ditayangkan. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah musuh kita. Jadi kita setiap hari harus membentengi diri kita, karena ada musuh-musuh kita. Yang kedua, tanpa Roh Kudus dan firman Allah yang digunakan secara tepat, orang Kristen tidak mungkin mengalahkan dosa dan pencobaan-pencobaan di dalam hidupnya. Jadi senjata kita ada Roh Kudus dan firman Allah. Itu harus. Kita dikuasai Roh Kudus dan firman Allah, makanya kita harus juga belajar akan firman Allah, harus tahu. Makanya sering disarankan, ya dihafalkan, firman Allah dibaca. Karena itu merupakan senjata ketika kita dicobai oleh si iblis. Yang ketiga di sini, ucapkanlah firman Tuhan di dalam hati kepada Allah saat dicobai, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat 4, ayat 7 dan 10. Jelas sekali tadi kan Tuhan Yesus mengucapkan firman Tuhan. Kita pun harus begitu. Ini saya praktekkan ini ya. Terus terang saya mengalami ada persoalan masalah, tapi enggak. Pada kesempatan ini saya belum bisa jelaskan masalah saya apa, pergumulan saya apa, enggak. Saya masih dalam pergumulan, tapi saya melihatnya, saya bawa kepada Tuhan, terus Tuhan sudah kok mulai bukakan jalan, itu aja. Pada Jumat Agung kemarin, saya mendapatkan firman Tuhan dari roti yang kan ada tulisan di situ. Saya sudah bergumul, apa Tuhan, gimana Tuhan? Nah, itu tanya Tuhan terus. Begitu saya dapat itu tulisannya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang saya dapat. Iya ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang saya dapat. Saya betul-betul dengan firman itu, saya diteguhkan. Waduh, iya ya. Sekalipun saya tahu firman Tuhan, tetapi saya belum mempercayainya sepenuhnya. Saya masih sering main ini, pikiran ini, putar sana, putar sini. Akhirnya badan kering. Gitu. Jadi kita harus mulai belajar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pikiran ini. Itu yang saya dapat dan itu saya imani. Kalau mulai saya datang pikiran-pikiran yang istilahnya mempengaruhi, melemahkan, langsung itu saya catat soalnya di rumah itu. Di meja saya taruh, langsung saya baca ini. Percayalah kepada
Tuhan dengan segenap hatimu. Hampir setiap hari mungkin bisa 3-4 kali saya baca itu. Ketika ada mulai tantangan, persoalan datang, bacakan ini, percaya kepada Tuhan. Akhirnya hilang. Itu masih dalam perjalanan. Perjalanan pergumulan. Yang keempat di sini, jagalah keintiman dengan Allah dan bagarilah hidup ini dengan doa. Jangan fokus kepada kebimbangan, fokuslah kepada janji-janji Tuhan, karena kita harus membungkam keraguan kita. Jadi kebimbangan, keraguan harus kita stop, kita bungkam itu. Jangan sampai melemahkan iman kita. Oleh karena itu dikatakan tadi, bagarilah hidup ini dengan doa. Kita juga harus punya hubungan terus dengan Tuhan. Karena doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Si iblis selalu berusaha untuk mempengaruhi kita agar kita ragu dan bimbang di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kebimbangan dan keraguan itu merupakan salah satu yang paling merusak hidup kita. Karena kita tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Percuma semua yang kita lakukan kepada Tuhan kalau kita hidup di dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Mungkin kita pernah dengar tentang Petrus, muridnya Tuhan Yesus. Ketika berjalan di atas air, kisah ini sudah sering kita dengar. Itu suatu contoh juga. Ketika mereka di perahu, dilihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan, kalau kau itu, suruhlah saya berjalan datang kepadamu. Mari, jalanlah datang padamu. Datang, jalan di atas air. Tetapi begitu ada angin, gelombang, langsung dia jatuh. Begitu dia ragu. Tuhan, tolong aku. Akhirnya ditarik Tuhan Yesus tangannya. Dikatakan Tuhan Yesus, kenapa kamu takut? Kenapa kamu? Karena kamu ragu, bimbang. Jadi sedikit aja kita ragu, sudah gak dapat apa-apa. Kuasa Tuhan sepertinya lepas. Ketika ada keraguan. Jadi jangan disepelekan masalah kebimbangan, keraguan dalam hidup ini. Jangan disepelekan. Itu hal yang fokus sebetulnya menurut saya. Firman Tuhan soalnya yang menyampaikan itu. Kalau kita tidak percaya, maka Tuhan tidak menolong karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan bekerja berdasarkan percaya kita. Berkali-kali kita mendengar kesembuhan terjadi di kitab Injil. Yesus berkata di Matius 4 ayat 22, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dan di ayat 29, di Matius 9 ditulis juga. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman lagi. Jadi jangan disepelekan iman. Setan tahu iman itu jalan masuk kasih karunia. Ditulis di Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi iman itu jalan masuk kasih karunia. Kalau kita tidak beriman, tidak akan mengalami Tuhan dalam hidup ini. Dan juga di Ibrani 11 ayat 1 ditulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah bukti yang tidak kita lihat dalam kerajaan Allah. Kita harus percaya dulu baru mengalami sesuatu, bukan kenyataan dulu, bukan terbukti dulu baru percaya. Bahkan kita diselamatkan karena kita percaya. Jadi percaya merupakan modal kita, iman merupakan modal kita. Modal dasar yang sangat besar dalam kehidupan ini. Setan tahu iman itu berbahaya buat kerajaannya. Karena ketika kita beriman, kita akan bisa meruntuhkan perbuatan-perbuatan si iblis. Sebab orang yang beriman bisa dari hidup lama menjadi hidup baru. Orang yang sakit jadi sembuh, bahkan bisa menyembuhkan orang lain. Itu orang yang beriman. Dan di sini saya memang ditegur, saya terus belajar. Saya betul-betul firman Tuhan pagi ini pertama untuk saya. Saya hanya membagikan saja. Mari kita sama-sama belajar untuk terus iman ini kita jaga. Biar kita bisa sebagaimana yang Tuhan mau. Sehingga berkat-berkatnya itu loh yang sudah disediakan bagi kita bisa kita alami dalam hidup ini. Setan tahu semua itu oleh karena iman. Perbuatan-perbuatan Allah yang bisa kita alami dalam hidup ini karena iman. Oleh karena itulah ia berusaha untuk melemahkan iman kita. Melemahkan orang-orang percaya dengan segala cara. Kadang kita tidak menyadari sebetulnya pengaruh daripada si iblis itu untuk melemahkan kita. Yaitu tadi yang paling umum itu dengan jagongan-jagongan, bicara-bicara yang tidak benar. Itu banyak mempengaruhi. Di Mazmur 34 ayat 20 ditulis, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kita harus menyadari bahwa sekalipun kita hidup benar, jangan menganggap bahwa hidup kita itu terus bebas dari semuanya. Kemalangan orang benar banyak malah. Dalam perjanjian lama, Allah menjanjikan berkat dan kemakmuran bagi mereka yang menaati hukumnya. Namun, seiring dengan janji ini terdapat kenyataan bahwa kemalangan orang benar banyak. Mempercayai Allah dan hidup benar tidak akan melindungi kita dari kesulitan. Tidak melindungi kita dari penderitaan. Di dalam hidup ini justru malah sebaliknya. Seringkali mendatangkan ujian dan aniaya. Allah telah menetapkan bahwa kita harus mengalami banyak kesukaran sebelum memasuki kerajaannya. Ditulis di Kisah Rasul 14 ayat 22b. Tetapi jangan lupa Tuhan pasti melepaskan kita. Jadi sekalipun banyak kemalangan-kemalangan yang kita alami di dalam mengiring Kristus, Tuhan tetap melepaskan kita. Karena jelas-jelas ditulis di Mazmur 34 ayat 20b tadi. Tuhan melepaskan.
Sekalipun umat Tuhan tahu kebenaran firman ini, setiap kali berhadapan dengan tantangan, pencobaan, kenyataan hidup, bahkan kita sulit untuk mempercayai Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah. Bahkan kita mungkin ragu dengan semua janji-janji Tuhan. Dan hal itulah yang membawa kita sering pada kegagalan-kegagalan menerima mujizat-mujizat Tuhan. Iman dan kebimbangan adalah dua hal yang sangat bertentangan, yang bisa membuat kita bimbang dan kacau balau. Inilah yang selalu menjadi pergumulan kita setiap hari. Di satu sisi kita memiliki iman, tetapi terkadang kita mengalami kebimbangan-kebimbangan. Kebimbangan berarti tidak punya ketetapan hati. Kebimbangan timbul karena pandangan mata kita selalu tertuju kepada situasi, kepada keadaan yang ada, yang akhirnya mempengaruhi iman kita, sehingga iman menjadi lemah, tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Kebimbangan semakin membelenggu kita karena telinga kita cenderung mendengar berita-berita, pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita tahu memang keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak baik karena menjelang kedatangan Tuhan. Oleh karena itu tantangan, masalah, pengaruh-pengaruh itu semakin hari semakin besar kepada setiap kita. Oleh karena itu kita harus mulai terus membenahi diri, terus mencari apa sih yang harus kita lakukan, apa menjadi bagian kita hari-hari ini untuk tetap teguh dalam Tuhan. Yaitu percaya, lepaskan semua hal-hal yang dapat meragukan kita. Dan ketahuilah, jika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah dan tantangan, berarti Tuhan sedang melatih iman kita agar semakin kuat di dalam Dia, karena Tuhan tidak ingin kehilangan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, karena Tuhan sangat peduli, bahkan rela mati di kayu salib untuk kita. Untuk pemain musik, song leader, singer, tolong naik ke panggungnya. Oleh karena itu, marilah kita terus percaya kepada janji-janjinya, kepada firman-Nya. Karena Tuhan kita tidak pernah berbohong. Dia yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Apapun persoalan dalam hidup ini, percayalah dan tetap mengandalkan Tuhan. Semua pasti bisa kita lewati karena bersama Kristus kita akan menjadi pemenang-pemenang. Karena di Roma 8 ayat 37 ditulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Sampai di sini kita naikkan satu pujian ya. Ini perlu untuk mengingatkan kita, meneguhkan kita. Engkau ada bersamaku setiap musim hidup. Samuel tahu. Kita naikkan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupan ini. Kita tahu bahwa musim kehidupan itu silih berganti, yang gini macam-macam.
tapi Tuhan selalu ada menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada. Engkau ada bersamaku. Benar, Engkau selalu ada bersama kami. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Allah kami yang berkuasa. Kau yang kami sanjung, kami puji, kami permuliakan di tempat ini. Kepadamu saja kami menyembah dan memuja-muji. Sebab tidak ada yang lain yang kami percaya, yang kami banggakan, kami andalkan di dalam hidup ini selain Engkau ya Allah. Kami terus belajar bagaimana untuk bisa menyenangkan-Mu. Kami terus berusaha untuk bisa hidup mempermuliakan nama-Mu. Perlengkapi lebih kami ya Bapa. Karena kami butuh Roh Kudus, butuh firman-Mu. Agar kami dapat menaklukkan semua pengaruh-pengaruh yang melemahkan iman kami. Semua keraguan, kebimbangan, agar lepas dari seluruh hidup kami. Agar berkat-berkat yang sudah Kau janjikan bagi setiap kami tidak terhalang oleh karena kami bimbang. Tuhan, marilah Engkau terus bekerja berkarya dalam hidup kami semua. Memperlengkapi kami lebih dan lebih lagi. Membawa kami untuk semakin dekat dan melekat. Sehingga mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Di mana kami Engkau masih perkenankan untuk bisa beribadah dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk semua anugerah berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami. Kami percaya janji-Mu yang berkata, Engkau tidak pernah akan mempermalukan orang-orang yang percaya kepadamu. Tidak pernah mempermalukan anak-Mu, umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah segala kepujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, kita tunggu dulu. Pagi hari ini Anda tetap harus bersemangat. Kehidupan ketika dijalani dengan tidak ada semangat, antusias, atau optimisme, itu semakin berat. Kebenaran firman-Nya berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Ini tinggal Anda pilih mana, ini pilihan. Kita bersuka cita, kita optimis, kita gembira, tantangan kehidupan yang kita hadapi sama dibanding ketika kita menyikapi dengan hati yang lesu, yang lemah, Anda semakin gak berdaya. Rasanya itu tantangan kehidupan semakin berat. Nah, kebenaran firman pagi hari ini mengingatkan setiap kita bahwa kebimbangan, keraguan itu bukti kurang percaya. Tadi disampaikan ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus muridnya, Tuhan jikalau itu Engkau, suruh aku datang kepadamu. Dan ketika dipanggil, mari datang. Fokusnya, matanya, hatinya, pikiran dari murid itu tertuju kepada Tuhan. Sehingga dia tidak melihat itu ada masih angin, itu masih
tapi dia nggak rasakan karena fokusnya bukan kepada lingkungan. Fokusnya bukan kepada keadaan, tetapi Tuhan yang memanggil. Matanya, hatinya, pikirannya, semuanya fokus. Dan dia berjalan di atas air. Nah, pada saat dia bergeser, ketika dia beralih fokusnya, maka dia kemudian merasakan tiupan angin itu. Fokusnya artinya sudah kepada lingkungan, kepada keadaan. Dan dia kemudian jatuh tenggelam. Ditarik tadi diceritakan oleh Tuhan Yesus. Endingnya di belakangnya ada perkataan Tuhan, kamu yang kurang percaya. Jadi ketika kita percaya, kita fokus kepada Dia, kita beroleh kekuatan, kuasa yang menyertai. Ketika kita bergeser fokusnya, kita akan melihat keadaan, situasi, lingkungan, hiruk pikuk dengan berbagai permasalahannya, kita akan terseret di sana. Hari-hari ini kepada siapa kita melekat? Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita percayai. Itu menentukan kita terus berdiri kokoh di tengah-tengah keadaan zaman. Saya baru renungkan ada kisah, di situ saya dapatkan sesuatu yang sederhana sebetulnya. Sebut saja Pak Tom begitu ya. Dia petani dengan lahan yang luar biasa banyak, terus banyak jerami juga di gudangnya untuk makanan ternaknya. Nah, jam wakernya itu terselip, terhilang di antara tumpukan jerami yang banyak itu. Terus kemudian di situ ada main anak-anak itu beberapa. Terus dipanggil anak-anak coba cari kalau bisa temukan jam bekernya Pak Tom ini terselip di antara jerami sekian banyak. Iya namanya anak-anak, oh dia sambil cari, sambil rame, kesana ke sini, nggak dapat. Nggak ada yang dapat. Akhirnya mereka putus asa setelah kira-kira sekian lama. Nggak dapat Pak Tom. Nggak dapat. Kemudian satu anak datang sama Pak Tom. Pak Tom izinkan saya cari. Kasih waktu saya sedikit lagi. Kemudian anak itu diam saja. Diam saja. Bahkan telinganya ditaruh di tumpuan jerami itu dia diam, hening. Dan kemudian dia menemukannya. Dan Pak Tom tanya, bagaimana kamu caranya bisa temukan? Saya cuma diam, saya fokus, dengarkan detik daripada jam waker itu. Karena saya tenang, saya diam, saya bisa mendengar itu dan kemudian saya menemukannya. Ketika hiruk pikuk keadaan seperti ini Anda punya masalah, Anda gampang diseret dengan kondisi ini. Gimana itu? Oh kayak gitu. Kita nggak bisa tenang. Firman-Nya berkata, tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Tenanglah supaya engkau mendengar apa yang Tuhan perkatakan. Karena dalam Mazmur 32 ayat 8, di situ ditulis, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Bukankah barang siapa yang percaya ia akan melihat kemuliaan Allah? Apa itu? Jawaban, pertolongan, ya apapun. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya enggak bimbang.
nggak ragu. Ya kalau seperti itu, firman-Nya tadi dikatakan, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Bingung dia, bingung. Perhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Di saat situasi saat ini semakin marak, orang ditarik perhatiannya kepada keadaan, ya, euforia kepada apapun sebetulnya. Ketika kita tidak menetapkan atau membuang sauh kita akan terombang-ambing karena ombak kehidupan. Termasuk, ya, ini orang nggak sadar ini. Wah, seneng sana situ, bebas ya. Saya tidak menyudutkan orang yang kena COVID. Tapi puji Tuhan mulai Alpha, Delta, Omikron apa semua sampai hari ini saya nggak kena. Kenapa? Ya saya jaga seperti itu. Dan hari-hari ini itu mulai lagi muncul marak. Pemerintah sudah mengumumkan juga, WHO juga sudah mengumumkan, dikonfirmasi bahwa di Indonesia sudah masuk varian baru, bukan rasa stroberi, rasa coklat. Arcturus alias subvarian Omicron XBB 1.16 sudah masuk Indonesia. Ada enggak korbannya? Sudah. Saya punya teman, kemarin cerita, om saya meninggal. Duh, di kotanya saya enggak sebut ya. Bu, kenapa? COVID. Oh, COVID, iya COVID, dia bilang. Jadi rumah sakit menetapkan COVID, kami keluarga nggak boleh. Jadi dimakamkan seperti waktu yang Delta itu loh. Jadi hati-hati. Ya, semua buka masker, pilihan sekalipun pemerintah menetapkan ya itu boleh tidak pakai masker. Tetapi ya kita sendiri pilih-pilih seperti itu. Ketika di tempat terbuka bolehlah misalkan, tapi tetap harus hati-hati. Nah, kalau di tempat tertutup dan segala macam, Anda mesti memilih, itu pilihan. Pak, saya senangnya pusing gitu kan. Suka pusing saya Pak, ke dokternya lanjutkan gitu. Hati-hati. Ini saya beberapa hari ini udah kelihatan ambulan mulai mondar-mandir. Seperti itu ya. Saya nggak tahu apanya, tapi kita perlu bijaksana. Tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Percayalah engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hiruk pikuk kehidupan ini akan narik Anda ya kepada euforianya, kepada kesehari-harian. Tapi hidup yang dipercayakan kepada setiap kita mesti bijaksana, kita mesti memilih apa yang kita mau lihat, apa yang kita terus mau dengar, apa yang kita baca, kepada siapa kita bergaul, itu menentukan engkau semakin melekat kepada Tuhan atau menjauhkan dan menjadi bimbang dan ragu. Kalau engkau merenungkan kebenaran firman, engkau membacanya, engkau mendengarkannya, engkau akan fokus kepada satu titik, yaitu Tuhan yang memberi kita kehidupan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya kita semua punya harapan, kita naikkan pujian. Ya ini lagu anak-anak muda, lagu harapanku di dalam-Mu, hanya Engkau Yesus kuatku. Ku percaya dan ku aman di dalam-Mu. Terus berbicaralah kepada hidup-Mu. Aku aman di dalam Dia.
harapanku kuletakkan kepadamu. Dan harapan itu tidak pernah mengecewakan. Harapan itu adalah satu kekuatan di mana kita menanti janji-janji Tuhan. Awalnya kasih-Mu, darah-Mu, tembus hidupku. Namanya berkuasa, berkuasa, sanggup membangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Jangan pernah takut akan kehidupan yang kau hadapi. Engkau punya Allah yang luar biasa, Allah yang peduli, Allah yang menjamin, Allah yang bertanggung jawab. Kuatkan iman percayamu kepadanya, fokus kepadanya. Jangan terpengaruh euforia kehidupan zaman sekarang yang menjadikan engkau bimbang, yang menjadikan engkau ragu, yang menjadikan engkau cemas dan bingung. Pandang Dia, engkau akan aman di dalam pelukan kasih setia-Nya. Tuhanku, ku percaya, ku aman tak pernah gagal. Janjinya adalah iya dan amin. Terani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tuhan, Kau tambah-tambahkan iman percaya kami umat-Mu, untuk kami melihat setiap janji-janji kebenaran-Mu yang nyata terjadi di dalam hidup kami. Di kayu salib
Dia menyatakan kasih-Nya, serahkan hidup, nyawanya, darah yang tercurah bagi setiap kita, tubuh yang terpecah bagi setiap kita. Karena Dia rindu, sebagaimana rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang indah, keturunan-keturunan ilahi-Nya, menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Jangan arahkan pandangan hidupmu kepada yang lain. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku andalkanmu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku andalkanmu. Ku percaya, ku percaya, ku andalkan. Hai jiwaku, aku berkata kepadamu, hai hidupku, aku berkata kepadamu, aku percaya, aku aman di dalam Dia yang memberi kehidupan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku percaya, sekali lagi, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, beri kemuliaan. Ampuni kami yang terkadang kurang percaya kepada-Mu. Jagai di pintu hati kami untuk terus melekat. Jikalau tadi disampaikan hamba-Nya, Yesus pun dicobai. Ketika engkau mau menyembah, maka seluruh seisi dunia ini kuberikan kepadamu. Sadarilah hari-hari ini, tawaran itu dalam bentuk yang berbeda, tetapi esensinya sama. Berusaha untuk menggeser setiap kita orang percaya untuk menjauh daripada Yesus dan menyembah Dia. Berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan. Berbicara tentang finansial. Berbicara soal kesenangan, apapun itu. Intinya sama, berusaha menarik setiap kita untuk meninggalkan Yesus. Tapi biarlah belas kasihan-Mu Tuhan yang kami harapkan. Penjagaan di dalam kasih setia-Mu yang selama-lamanya enggak pernah berubah. Jagai hidup kami, hati, pikiran, dan kehendak.
Sehingga kami terus tetap fokus hanya kepadamu. Percaya terhadap kebenaran firman-Mu dan janji-janji-Mu. Hanya karena kebenaran-Mu kami boleh dibenarkan. Hanya karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami diampuni, kami disembuhkan, kami dimerdekakan. Ajar kami menghargai kasih karunia yang Kau beri kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah hati kami Kau penuhi dengan sukacita sepenuh-penuhnya, bukan kesenangan yang sementara. Kami mau Tuhan bahwa kami lebih dekat lagi. Berintimasi, fokus kembali kepada apa yang Engkau sudah sediakan. Pengajaran kebenaran-Mu yang membawa kami kepada hidup. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar pagi hari ini yang mengingatkan. Berkati hamba-Mu Bapak Kasman Siaan yang telah memberkati kami. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada bulan April ini. Dengan panjang umur dan segala kebaikan Kau kenyangkan mereka daripada-Mu. Berkat yang senantiasa tercurah. Dan berkat itu adalah berkat yang menyelamatkan. Bahwa mereka lebih lagi dan lebih lagi mengerti kehendak-Mu. Bahwa mereka lebih lagi untuk menikmati Engkau, mencicipi air madu yang manis yang keluar dari pada batu karang yang teguh. Kau berkati setiap aktivitas apa yang mereka kerjakan. Engkau buat berhasil. Sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur juga untuk umat-Mu yang mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Yang pada pagi hari ini hadir bersama-sama kami. Memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hadir menyapa satu persatu. Roh Kudus Engkau mendekap mereka, Engkau tahu isi hatinya. Engkau tahu pergumulan tantangan kehidupannya. Dan Engkau roh yang membimbing. Engkau roh yang menuntun. Engkau roh yang menggandeng kami. Dan membawa kami kepada kemenangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sukacita kami menjadi penuh. Harapan kami terus terisi dan itu ada kami jaga. Kami percaya harapan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi menjadi satu kenyataan. Sebagaimana apa yang Kau rancangkan atas setiap hidup anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami tidak akan mendengar mereka kekurangan roti dan anak cucu mereka meminta-minta. Karena mana surgawi itu terus datang. Setiap hari yang baru. Ada berkat yang baru. Kami boleh dipuaskan, kami boleh disenangkan. Karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami optimis untuk menghadapi hari esok. Penuh dengan antusias dan percaya diri bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan perlindungan, bahkan pembelaan. Dan setiap pekerjaan mereka, Engkau berkati, Engkau buat berhasil, sehingga menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari yang sangat Kau berkati, rumah roti, rumah berkat. Dalam perjalanan kami pulang kembali ke rumah masing-masing, malaikat-Mu menatang, berkat Tuhan terus selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami dan setiap kita yang diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat pagi.
Shalom.